Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Karim Zain dengan NIM 2450 20500 111 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya tentang amandemen UUD 1945 yang kelima. Baik teman-teman semua, wacana amandemen UUD 1945 yang kelima kembali menjadi sorotan publik. Sejak masa reformasi, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang membuat perubahan signifikan terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Namun, rencana amandemen kelima kali ini menimbulkan beragam pendapat, baik yang mendukung atau tim pro maupun yang menentang atau tim kontra. Baik teman-teman semua, kita masuk ke pandangan tim pro. Banyak yang mendukung amandemen dengan alasan perlunya menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN. PPHN dianggap sebagai panduan strategis pembangunan jangka panjang yang tidak tergantung pada pergantian presiden. Pendukung pendapat ini berpendapat bahwa tanpa PPHN, setiap presiden bisa mengubah arah kebijakan pembangunan sesuai dengan agendanya sendiri. Hal ini bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya PPHN, kebijakan negara akan lebih konsisten dan terarah, terlepas dari siapa yang berkuasa. Baik teman-teman semua, kita beralih pada pandangan tim kontra. Banyak pihak yang skeptis, bahkan menolak wacana amandemen ini. Mereka khawatir bahwa amandemen hanya akan menjadi alat politik untuk kepentingan segelintir elit saja, terutama terkait isu perpanjangan masa jabatan dari presiden. Meski wacana ini berfokus pada PPHN, ada ketakutan bahwa isu ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah batasan masa jabatan dari presiden. Hal ini jelas dapat mengancam demokrasi dari negara Indonesia ini. Selain itu, teman-teman semua, masyarakat juga mempertanyakan urgensi dari amandemen tersebut. Terutama, amandemen ini terjadi di tengah situasi politik dan ekonomi yang masih belum stabil menurut mereka. Mereka merasa bahwa ada isu-isu lain yang lebih mendesak, seperti contohnya korupsi dan ketimpangan ekonomi, yang seharusnya menjadi fokus utama dari melakukan amandemen terhadap UUD ini. Baik teman-teman semua, kesimpulan yang saya dapat ambil atau menurut pandangan saya, wacana amandemen UUD 1945 yang kelima perlu dikaji secara lebih hati-hati. Amandemen bisa menjadi solusi untuk beberapa permasalahan tata negara, terutama dalam hal kebijakan yang jangka waktunya relatif panjang. Namun, prosesnya harus dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi publik, dan yang paling penting teman-teman, harus dipastikan bahwa tujuan utama dari amandemen adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik semata atau kepentingan elit-elit saja. Baik teman-teman semua, pembahasan kita telah usai. Indonesia telah melalui masa-masa sulit dalam memperjuangkan demokrasi, dan kita harus menjaga agar setiap perubahan dalam UUD tidak merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah. Proses amandemen harus bersifat inklusif serta mendorong perbaikan, bukan justru merusak tatanan yang ada, bahkan diperuntukkan untuk kepentingan bagi para elit-elit saja. Nah, sekian dari saya, Akmal Karim Zain. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.